Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, sehat lalu, panjang umur, dan makin bahagia. Saudaraku, di video kali ini saya akan berbagi cara untuk mencari hari baik untuk pengantin, ijab kabul pengantinnya. Pertama, caranya adalah kita sisihkan dulu bulan yang tidak bagus untuk ijab kabul pengantin, yaitu bulan Selo, bulan besar, bulan Suro. Nah, tapi kadang masih ada juga yang memakai bulan besar ya untuk pengantin seperti itu, tapi sebenarnya kurang bagus. Itu hanya boleh sebenarnya untuk khitanan atau sunatan ya, itu boleh. Tapi kalau untuk mantan hari ijab kabul itu kurang bagus. Nanti alasannya kenapa kurang bagus nanti akan saya bahas di konten selanjutnya ya. Yang kedua adalah Anda sisihkan dulu hari yang kurang baik dari kedua neton mempelai ya, dari kedua neton pengantin, yaitu dari laki-lakinya itu hari yang jelek dari neton kelahirannya apa, dan hari yang jelek untuk pengantin putrinya itu hari apa dari neptonnya. Sudah saya bahas ini cara mencari hari yang buruk dari kelahiran nepton, itu sudah bahas di konten saya yang sudah itu di cara mencari hari baik untuk membuat rumah ya. Jadi 4 hari dari lahir dan 5 hari dari lahir nepton itu tidak bagus ya. Dan yang ketiga, Anda sisihkan hari dimana hari tersebut itu hari yang tidak bagus, yaitu hari lahirnya bulan Suro. Pada tahun 2022 ini hari lahirnya bulan Suro adalah hari Sabtu Pahing. Nanti setelah tahun 2022 ini, nanti tahun 2023 nanti juga sudah beda lagi lahirnya hari Suro ya. Nanti Anda ingat tahun 2023 nanti pas malam bulan Suro itu dinamakan hari lahirnya bulan Suro, itu tidak bagus. Jadi tiap tahun itu tidak sama lahirnya bulan Suro ya, tidak sama, itu harus disisihkan. Itu hari yang tidak baik, yaitu Sabtu Pahing untuk tahun 2022 ini. Dan yang keempat adalah Anda sisihkan hari yang tidak baik, yaitu hari nas dari kedua mempelai. Jadi pengantin putra itu hari nasnya apa, hari nasnya mempelai putri itu apa. Hari nas itu adalah hari meninggalnya orang tua kandung. Yang pria kalau orang tuanya sudah ada yang meninggal itu dicatat hari meninggalnya, atau yang perempuan jika sudah ada orang tuanya yang sudah meninggal itu dicatat hari meninggalnya. Nah, hari nas itu adalah hari yang tidak bagus untuk melakukan apapun, apalagi untuk ijab kabul pengantin. Dan yang selanjutnya adalah cara menghitung hari untuk mencari hari baik untuk mantan untuk ijab kabul adalah pertama, Anda ketahui dulu hari kelahiran nepton yang pria dan jadikan satu atau tambahkan dengan nepton pengantin putri. Jadi kedua nepton tersebut tambahkan, jadikan satu. Jadi ini saya kasih contoh, ibaratnya yang laki-laki Rabu Kliwon. Rabu itu adalah 7, Kliwon itu adalah 8. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dan yang putri adalah Jumat Legi. Jumat itu 6, Legi itu 5. 6 ditambah 5 adalah 11.
Jadi ketika kedua nepton mempelai putra dan putri tersebut ditambahkan adalah 15 ditambah 11, hasilnya adalah 26. Jadi pertemuan manten dari laki-laki dan perempuan, Rabu Kliwon dan Jumat Legi, itu pertemuannya manten adalah 26. Dan untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa hari pertemuan manten itu adalah 26, gimana cara kita mencari hari baik untuk ijab kabulnya? Yaitu dengan cara tambahkan angka 26 itu, tambahkan berapa, supaya nanti ketika dibagi itu nanti akan sisa 2. Ibaratnya 26 ditambah 12 sama dengan 38. Ya, 38 ini nanti coba Anda dibagi 6 itu kalau dikali 6 adalah 36, 37, 38. Berarti kalau 38 dibagi 6 hasilnya 6 dan sisa 2. Itu bagus untuk ijab kabul pengantin. Kenapa? Karena dalam mencari hari ijab kabul itu berapa nilainya, ketika dibagi itu nanti sisa 2, itu bagus. Jadi untuk mencari hari baik untuk ijab kabul itu nilai 38 itu dibagi 6 dapat 6 sisa 2. Nah, untuk mencari hari baik ijab kabul pengantin itu kalau bisa dibagi harus sisa 2. Karena dalam pengantin itu yang ada adalah 2, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Dan berhati-hati jika nilai yang dibagi itu nanti sisa 3, itu bisa fatal untuk masa depan pengantin tersebut. Karena pengantin itu hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Kalau nanti sisa 3, nanti suatu saat rumah tangganya akan ada 3 manten. Suatu misal ketika rumah tangga nanti berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun, tiba-tiba ada perempuan yang menyukai laki-lakinya, seperti itu, atau ada laki-laki lain yang menyukai istrinya. Karena pas pertemuan manten, pas ijab kabulnya, hari dalam mencari hari ijab kabul itu sisa 3. Itu hati-hati. Makanya berapapun yang Anda tambahkan itu nanti kalau bisa dibagi dan sisa 2, seperti itu. Dan saya jelaskan kembali supaya lebih paham dan mudah untuk dipahami atau dipelajari, bahwa pertemuan 26 itu tadi kan ditambah 12, hasilnya 38, dibagi 6 dapat 6 dan sisa 2, itu bagus. Berarti hari untuk ijab kabul pengantin dengan persatuan nepton 26 itu hari 12 itu bagus. Dan hari 12 itu nanti Anda cari di buku, di Tatal Jawa, Primbon Jawa itu ada, dan hari baiknya untuk ijab kabul itu ada. Jadi buku itu ada 30 buku ya. Terus kalau hari baik untuk mantan itu nanti ada yang namanya, ada juga satrune Allah, ada juga susah, ada nafsu gede, ada juga tuno luput dan lain-lain, dan ada juga bejo dan juga raharjo. Nah, di situ kita mencari yang baik adalah bejo dan raharjo. Jadi hari manten itu ditempatkan pas bejo atau raharjo. Bejo artinya pas pertemuan manten itu adalah hari keberuntungan untuk manten. Raharjo artinya hari
yang bisa membuat bahagia kedua mempelai nanti selanjutnya, seperti itu. Dan ketika kita sudah menetapkan hari 12 itu hari bagus untuk ijab kabul, hari 12 itu hari apa saja? Nah, di sini saya catatkan hari 12 itu hari apa saja, dan saya kasih catatan juga nanti untuk hari ijab kabul itu. Jadi ada yang namanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Jadi kalau nanti mencari hari 12 itu hari apa saja, dan disitu dicari itu ada di minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu kelima. Apa yang dimaksud minggu pertama sampai kelima? Minggu pertama itu adalah tanggal 2 sampai tanggal 7, itu dinamakan minggu pertama. Itu biasanya kurang bagus untuk ijab kabul pengantin karena harinya masih hari muda. Nah, biasanya yang dipakai itu zaman dahulu itu adalah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Itu sudah mulai tua harinya, jadi bagus untuk ijab kabul pengantin. Hari 12 itu nanti Anda cari di kolom yang sudah saya saring ini, yang sudah saya catat ini sebagai rumus ya. Adalah tanggal 9 sampai tanggal 14, itu minggu kedua. Tanggal 15 sampai tanggal 21 itu minggu ketiga, dan tanggal 22 sampai tanggal 28 itu minggu keempat. Dan selanjutnya adalah tanggal 29 sampai tanggal 30 atau tanggal 1 itu adalah tergolong minggu kelima. Jadi untuk mencari hari baik dalam pengantin itu memang sangat rumit, karena harus benar-benar paham soal hari manten, karena ini bersangkutan dengan masa depan pengantin nanti. Kalau salah nanti takutnya ada masalah dengan pengantin tersebut, seperti itu. Jadi harus jeli dan hati-hati. Ketika dalam bulan ini di minggu kedua itu hari 12 tidak ada, maka kita cari di minggu ketiga. Kalau minggu ketiga tidak ada, kita cari di minggu keempat. Kalau minggu keempat tidak ada, dicari minggu kelima. Kalau dalam kolom-kolom tersebut mulai minggu kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada, maka hari pertemuan manten nanti itu ditunda, nunggu bulan depan. Kalau bulan depan itu sudah ada hari 12, dan disitu mungkin di kolom nomor minggu kedua atau ketiga itu yang bagus dipakai. Nah, itu cara mencari hari manten, cara hitung-hitungannya. Dan setelah itu masih ada rumus lagi, rumus untuk mengetahui apakah hari 12 itu baik, apakah nanti berpengaruh untuk mantennya, pengaruh bagus atau pengaruh buruk. Itu adalah dengan rumus Jawa, yaitu yang dihitung dengan hari 12 ya. Mulai saya hitung sekarang. Kaki, nini, bopo, biung. Kaki manten, nini manten. Kaki, nini, bopo, biung. Kaki manten, nini manten. Nah, kalau bisa, kalau mencari hari baik untuk manten itu kalau bisa ditepatkan pas kaki manten atau nini manten. Nanti kalau tepat pada kaki atau nini atau bopo atau biung keempat ini, kalau tepat ini nanti akan ada masalah dengan mertua atau orang tua. Jadi kalau nanti harinya pas pada hitungan itu nanti kaki, nini, bopo, biung, itu nanti akan ada masalah dengan mantennya. Akan ada salah satu orang tua yang ikut campur dengan urusan rumah tangga Anda. Itu juga bisa menyebabkan berantaknya rumah tangga
atau perceraian seperti itu, karena beda pendapat. Karena dalam rumah tangga itu memang tidak boleh orang tua ikut campur dengan rumah tangga anak, seperti itu. Jadi memang biarkanlah mereka rumah tangga, yang penting kita membimbing, yang penting kita memberikan jalan, memberikan pengarahan, itu saja. Kita nggak boleh mengatur rumah tangga anak. Dan makanya ditempatkan pada hari kaki manten atau ning manten, karena itu bersangkutan dengan manten. Seperti itu rumusnya. Setelah dicari minggu kedua sampai kelima tadi, baru disaring dengan ini. Dalam hitungan Jawa itu yang di wuku 30 atau di hari ijab kabul pengantin, yang tepatnya di Bejo Harjo, Sadurunge Allah, Susah, Pati, ada juga Tuna Luput dan lain-lain itu tadi, itu sudah kita tepatkan pas di Bejo atau Raharjo. Itu sangat bagus sekali. Dan setelah kita menemukan hari yang ditetapkan untuk ijab kabul pengantin, kita kembali lagi ke awal dulu. Kita kembali ke catatan awal. Itu Anda cocokkan hari 12 itu hari apa saja, dan itu cocokkan dengan hari yang tadi di depan, itu hari yang tidak baik, dari hari kelahiran Nepton, atau dari nas orang tua kita, atau dari hari lahirnya Sasi Suro. Ketika di antara hari 12 ini itu termasuk dari hari buruk yang tadi dicatat di depan, itu tidak usah dipakai. Berarti hari 12 yang termasuk hari di depan tadi itu tidak baik. Seperti itu. Anda cari saja yang bukan termasuk hari buruk, dari Nepton, dari Nas, atau dari lahirnya bulan Suro, seperti itu. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih belum paham juga dengan apa yang saya katakan ini tadi, atau sulit untuk mempelajari, bisa langsung konsultasi dengan saya dengan nomor handphone yang sudah saya terakan di bawah, dengan WhatsApp, dengan telepon, dengan chatting. Silahkan yang belum paham, ingin tanya dan ingin belajar lebih jelas, atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang hari baik ijab kabul ini, atau di konten saya yang sudah, di konten yang mencari hari baik untuk membangun rumah, ada untuk membangun usaha atau lekas buka usaha juga ada. Di situ ketika Anda belum paham untuk mempelajarinya, Anda bisa menghubungi saya dan kita konsultasi langsung. Saya nyatakan gratis. Dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dengan kita mematuhi adat-adat Jawa, hitungan-hitungan Jawa yang dari zaman leluhur dulu, nenek moyang kita selalu menaati adat istiadat Jawa, mudah-mudahan kita semua nanti ke depannya, anak-anak kita atau siapa saudara kita yang melakukan pernikahan nanti bisa langgeng sampai jadi kaken-kaken, ninen-ninen, dan akan dihindarkan dari pahit getir suatu rumah tangga atau hukuman adat Jawa, seperti itu. Sahabatku dimanapun berada, ketika dalam saya berbagi kali ini ada kata-kata yang berkenan atau sesuatu yang kurang baik, saya mohon maaf dan ambil sisi positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya, karena saya hanya berbagi menurut pengetahuan saya, dan saya benar-benar nguri-nguri budaya leluhur, dan akan saya bagikan kepada siapapun yang ingin mempelajarinya. Mudah-mudahan adat Jawa nanti akan selalu dilestarikan dan ditaati sampai nanti keturunan kita. Dan saya kira sekian dalam saya berbagi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.